Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya akan memberikan satu amalan yang luar biasa. Amalan ini saya yakin pasti bertemu Nabi Khidir di dalam mimpi. Sekali lagi, saya yakin, hakul yakin, ketika saudara mengamalkan amalan ini pasti bertemu Nabi Khidir dalam mimpi. Jujur, mohon maaf, percaya atau tidak percaya, saya satu kali bertemu dalam mimpi, satu kali di dalam nyata, tapi di dalam nyata itu tidak berbentuk wujud, tidak. Jadi awalnya itu saya lagi bersikir dalam hati. Saya lagi terlentang bersikir, tiba-tiba saya melihat cahaya kayak bintang tapi warnanya hijau masuk dalam diri saya. Setelah sampai masuk ke dalam diri saya mendengar assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Lalu dia berkata, saya Nabi Khidir. Enggak lama langsung keluar lagi, tidak sempat berkata-kata. Di dalam mimpi saya itu bertemu beliau, saya ada satu rahasia tidak bisa saya ungkap di sini. Itulah sebabnya ketika heboh tentang Mama Gufron, banyak sekali orang yang bertanya kepada saya tentang Mama Gufron, subhanallah. Tapi saya tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Karena saya mengalami apa yang dialami beliau. Tapi bedanya saya tidak mau mengungkap. Karena memang saya dipesan, jangan disampaikan. Karena pasti kamu dianggap pendusta. Saya memahami betul apa yang disampaikan Mama Gufron. Itulah sebabnya kemarin banyak sekali yang bertanya bagaimana tanggapan Pak Samsudin tentang Mama Gufron. Saya memilih diam. Sekali lagi, pasti bertemu dalam mimpi 100%, insya Allah. Sebelumnya saya akan menanggapi dulu salah satu pertanyaan ketika menonton konten kita tentang sholat tidak pakai usalli. Subhanallah. Jadi pertanyaannya begini. Kalau kita tidak pakai usalli dalam sholat, okelah dalam sholat 5 waktu. Lalu bagaimana
sholat sunat, tentang sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Sebenarnya sama aja sebenarnya, saudara. Bukan berarti tidak ada niat, tapi tidak pakai usolli. Sebenarnya, kenapa saya tidak pakai usolli lagi? Yang pertama, contoh misalnya, saya dari rumah mau ke masjid sholat. Contoh sholat maghrib. Yang jelas di rumah itu sudah di dalam hati saya mau sholat. Pasti ada. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah niat, tidak ada yang bisa berbuat sesuatu tanpa niat dulu. Kita mau sholat, ambil air wudhu, itu sudah dalam hati. Oh, saya mau sholat duhur. Kita mau wudhu, ambil air wudhu, mau sholat isya, pasti sudah dalam hati. Oh, saya mau sholat isya. Pasti. Cuma saja kita tidak menyadari kata atau apa yang diucapkan dalam hati. Yang kita selalu sadari yang diucapkan oleh mulut. Ini kesalahan kita. Lalu bagaimana sholat sunat? Itu juga begitu, ketika kita mau sholat sunat, misalnya sholat tahajud, pasti ada muncul dalam hati. Oh, saya mau sholat tahajud, pasti ada, itu sudah niat. Ketika kita mau sholat istikharah misalnya, pasti sudah muncul, oh saya mau sholat istikharah. Nah, semua itu sudah ada niatnya, nggak mungkin kita bisa berbuat tanpa ada niat. Makanya saya tidak pakai lagi usolli. Sering saya menggambarkan, kalau kita mau ke pasar, pasti ada niat. Oh, saya mau ke pasar. Yang jelas intinya dari hati dulu. Sama semuanya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya begini. Bagaimana kalau kita menjadi imam? Kenapa kita susah sekali berpikir? Imam itu posisinya di mana? Kan di depan. Ketika dia di depan berarti dia sudah menjadi imam. Pasti dalam hatinya juga ada. Enggak mungkin imam di belakang. Saudara, kita jangan pernah berpikir dengan pikiran-pikiran tersendiri. Artinya jangan disamakan pikiran kita dengan Allah. Allah itu sudah tahu segalanya. Cuma kita aja ini ribut terus. Tidak ada yang tidak tahu Allah itu. Tujuan kita itu tidak ada. Yang membuat ribut itu pikiran kita sendiri. Selalu dihantui. Begini. Allah itu maha tahu. Subhanallah. Maha suci Allah. Tidak perlu kita repot. Baik saudara, saya akan menyampaikan satu amalan seperti tadi saya katakan, pasti saudara bertemu Nabi Khidir. Pasti, saya yakin. Caranya gimana? Yang pertama,
jangan lupa setiap habis sholat Isya bertawassul kepada Nabi Khidir 7 kali. Sebelum bertawassul, kamu atau kita memohon kepada Allah. Gimana caranya? Kita bahasa Indonesia aja, karena di sini juga bahasa Bugis. Begini caranya. Ya Allah, sampaikan salam saya kepada kekasihmu Nabi Khidir alaihissalam yang pertama. Lalu kita bertawassul. Tawassulnya gimana? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, al-Fatihah. Kita baca Fatihah 7 kali. Setelah kita membaca Fatihah 7 kali, baru kita mengatakan, ya Allah, bacaan Fatihah ini untuk Nabi Khidir alaihissalam. Lalu kita baca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, tutup dengan Al-Fatihah. Lalu setelah itu, setiap kita mau tidur, perhatikan ini, selalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan salam saya kepada kekasihmu Nabi Khidir alaihissalam. Nah, sebelum kita tidur, kita berpikir bahwa kita akan bertemu Nabi Khidir dalam mimpi, tapi nyata. Jangan cuma membayangkan, jangan membayangkan ketemu, jangan. Tapi berpikir bertemu nyata dalam mimpi. Kalau kita hanya sekedar membayangkan, bisa hanya terbayang-bayang aja. Tapi kita berpikir ketemu nyata dalam mimpi, insya Allah. Setiap tidur ya, setiap tidur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.